Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Ibu Ratih, untuk indeks harga saham gabungan hari ini kita akan langsung review, lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Tadi sempat meninggalkan level psikologis di 7.300-an meskipun tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Di sisi lain, suku Bank Indonesia sesuai prediksi tetap di 6%. Kemudian para pelaku pasar beralih fokus kepada penantian suku bunga The Fed ini Bu, di Kamis waktu setempat. Analisis Anda? Baik, jadi benar ya Pak Dev. Jadi di hari ini khususnya Bank Indonesia memang baru menetapkan suku bunga yang tetap akhirnya ya sesuai dengan proyeksi pasar juga di level 6% ya. Untuk suku bunga sendiri di level 6% memang sudah berjalan selama sejak bulan Oktober tahun 2023 untuk menekan juga nih pelemahan nilai tukar rupiah kita. Kemudian hari ini juga pelaku pasar sedang menanti terkait dengan Fed punya FOMC gitu ya, di nanti malam yang berpotensi juga tetap memproyeksikan ya kita di level untuk suku bunga Fed ya di 5,25 sampai 5,5%. Jadi hal ini yang turut mendukung IHSG melemah, dan juga hari ini ada ex-date ya dari Big Bank khususnya untuk BMRI yang membuat IHSG juga tertekan. Baik, dari sisi teknikal, arahnya untuk jangka pendek dan menengah dengan posisi pelemahan dan masih mampu bertahan untuk sementara di 7.300-an sampai sejauh ini? Baik, jadi kalau untuk IHSG sendiri kita memproyeksikan untuk area support yang mungkin bisa dipertimbangkan itu di area 7.250 untuk area support ya. Saat ini memang IHSG kita masih bergerak di atas 7.300, namun ada potensi tadi ya mengalami pelemahan kalau misalnya memang ke depan ya ada ekspektasi yang di luar proyeksi market gitu ya, seperti The Fed punya FOMC di nanti malam. Untuk area resistennya di area 7.380 yang terdekat. Jadi untuk saat ini kita proyeksikan IHSG akan bergerak cenderung mengalami pelemahan. Secara keseluruhan masih strong bullish tidak Bu, meskipun nanti menyentuh support di 7250? Kalau kita lihat untuk area secara major trend, memang untuk IHSG sendiri ini masih dalam tren yang bullish. Jadi as long as masih bisa bergerak ke atas 7.200, saya rasa masih bullish dalam secara major trendnya. Baik, tadi pun dari sisi sentimen dan sektoral yang menjadi pemberat, salah satunya dari sektor keuangan BMRI yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pasca dari KUM dividen tahun buku 2023. Penutupan hari ini di 7.050 melemah di 3,09%. Kondisi yang sama juga terjadi dari perbankan sebelumnya setelah melewati dari KUM dividen mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal untuk BMRI? Baik, jadi untuk BMRI seperti pendahulunya ya, kemarin ada BBRI dan juga BBNI setelah di saat ex-date ya harga sahamnya mengalami penurunan karena ada aksi profit taking setelah pembagian setelah kumdat dividen. Kalau untuk BMRI sendiri secara teknikal sih kita melihatnya masih strong bullish juga. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan area support dari BMRI di level 6.900 sampai di 6.800, lagi masih bisa bergerak di 6.800, saya rasa masih cukup atraktif ya untuk entry di saham BMRI. Baik, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan masuk menanyakan dari saham BMRI, Ibu. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Victor dari Malang baru ingin masuk, dimanfaatkan momentum mungkin koreksi yang terjadi cukup dalam hari ini. Apakah koreksinya masih terus berlanjut, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Kemudian BMRI juga ditanyakan oleh Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, sudah ambil posisi di 7.025. Bagaimana untuk 1 sampai 2 minggu ke depan? Masih ada peluang tidak untuk ke 7.200-an untuk BMRI? Baik, jadi untuk BMRI sendiri kita lihat secara teknikal tadi masih strong bullish gitu ya. Memang tadi ada aksi profit taking dalam jangka pendek dalam short term. Jadi kalau kita lihat untuk jika ingin akumulasi misalnya mungkin bisa dipertimbangkan tadi area supportnya di 6.800. Selama masih bergerak di atas 6.800, saya rasa untuk BMRI masih menarik secara teknikal. Tadi kemudian juga tadi jika Bapak udah beli di area 7.200 gitu ya, 7.250 ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya, cicil beli lagi di area supportnya di 6.900 sampai di 6.800.
Baik, tapi kalau masih di 7.025 masih aman, Bu Rati? Saya rasa masih aman. Mungkin bisa di average down ya. Tadi di level-level supportnya 6.800, 6.900. Kalau koreksi dalam atau koreksi berlanjut untuk BMRI begitu? Ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk area tadi untuk average down ya, buat yang udah misalnya akumulasi di level 7.200-an. Baik, selain dari perbankan big cap untuk BMRI yang hari ini menjadi pemberat, kita beralih ke sektor lainnya, teknologi. Ada Goto, ini juga cukup menyita perhatian dari para investor di beberapa hari terakhir dan juga di sepanjang perdagangan hari ini. Rilis dari laporan keuangan tadi pun juga sudah kita sampaikan Ibu, kemudian ada beberapa catatan penting yang mungkin bisa diperhatikan oleh para investor. Bagaimana analisis Anda rilis laporan keuangan kalau kita kaitkan dengan pola teknikal pergerakan Goto di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, jadi untuk Goto sendiri memang baru tadi malam ya rilis earnings untuk di 4Q sama di full year tahun 2023, yang dimana memang sebelumnya sudah diantisipasi sama market, jadi market sebenarnya udah merespon ya terkait dengan adjusted EBITDA Goto yang positif di kuartal 4 tahun 2023 lalu, walaupun memang kalau kita lihat dari segi bottom line-nya net income-nya masih net loss. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal untuk saham Goto, secara teknikal kita lihat ini masih dalam tren yang bearish. Jadi mungkin strategi bisa wait and see dulu, perhatikan area supportnya di area 63. Dan ya ada potensi untuk Goto masih mengalami pelemahan ke level supportnya di 63. Baik, bagaimana Anda melihat prospek ke depannya untuk Goto? Tadi pun juga kita sampaikan akan melakukan buyback saham meskipun harus menunggu persetujuan dari rapat umum pemegang saham tahunan terlebih dahulu. Apakah Anda melihat tindakan ini dilakukan harga saham Goto pada saat ini sudah di bawah batas kewajaran atau seperti apa pandangan Anda, Ibu Rati? Baik, jadi untuk Goto juga kemarin ada statement ya bahwa akan buyback saham. Jadi harusnya ini jadi katalis positif karena manajemen percaya bahwa kinerja dari perusahaan itu masih oke. Jadi sebenarnya secara sentimen harusnya oke ya, tadi kita lihat dari buyback, kemudian dari operational adjusted EBITDA-nya yang juga udah positif di 4Q tahun 2023, walaupun secara full year itu masih tercatat net loss dari adjusted EBITDA-nya. Tapi kita lihat ada perbaikan ya di sini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk secara sentimen sih sebenarnya oke. Cuman kalau untuk secara teknikal tadi balik lagi sahamnya cenderung bearish, jadi kalau misalnya masih bisa tunggu dulu. Baik, sambil menunggu updatean penutupan di sesi kedua, saya mau ke Buka, masih dari teknologi. Hari ini juga ikut menjadi pemberat, bahkan level new all-time low-nya juga tercipta hari ini kembali di Rp136 per saham. Analisis Anda untuk Buka, Ibu Rati, singkat saja. Baik, jadi untuk sektor tech memang hari ini mengalami pelemahan ya, karena tadi market juga lagi wait and see terkait dengan FOMC Fed di nanti malam. Jadi untuk Buka secara teknikal belum ada tanda-tanda reversal dari fase bearish, secara major trendnya tuh bearish, secara jangka pendeknya juga bearish. Jadi buat saat ini bisa wait and see dulu untuk saham Bukalapak. Arah penurunan kemana untuk Buka, Ibu Rati? Untuk Buka ini kan all time low ya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan area psikologisnya yang terdekat di 130 untuk Buka ya, area support terdekat. Baik, belum jenuh jual dalam hal ini? Kita lihat kalau dari teknikalnya memang udah jenuh jual, tapi tadi secara sentimen masih belum positif. Baik. Dan saham cenderung masih strong bearish. Analisis untuk saham-saham teknologi yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.